Pagi itu, sinar matahari baru saja menyentuh atap-atap rumah di sebuah kota kecil yang ramai oleh aktivitas pasar. Suara pedagang menawarkan dagangan bersahut-sahutan, bercampur dengan derap langkah kaki orang-orang yang bergegas menuju pekerjaan masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda dengan pakaian lusuh turun dari bus antar kota. Ia bernama Arga, pemuda desa yang tampak sederhana. Kemejanya kusam, celananya sudah mulai pudar warnanya, dan sepasang sepatu yang ia kenakan terlihat usang seperti sudah menemaninya bertahun-tahun. Sebuah tas ransel kain di pundaknya semakin menguatkan kesan bahwa ia hanyalah perantau miskin yang datang ke kota untuk mengadu nasib. Arga melangkah perlahan, menyusuri trotoar yang penuh orang. Banyak mata memandangnya sekilas, lalu segera beralih seakan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Bahkan seorang tukang becak sempat bergumam, "Kasihan, pasti pendatang baru yang belum punya apa-apa." Arga hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia terbiasa dengan pandangan meremehkan. Namun, di balik semua kesederhanaan itu, Arga menyimpan sebuah rahasia besar. Tak ada seorang pun tahu bahwa pria yang tampak seperti perantau miskin ini sebenarnya adalah pewaris tunggal dari sebuah keluarga kaya raya di desa. Ayahnya adalah pengusaha perkebunan dan pemilik beberapa perusahaan ekspor. Harta warisan yang kelak menjadi milik Arga nilainya tak terbayangkan oleh orang kebanyakan. Tetapi, Arga memilih menyembunyikan semua itu. Baginya, kekayaan bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan. Ia ingin merasakan bagaimana hidup sebagai orang biasa, bagaimana diperlakukan tanpa embel-embel harta, dan bagaimana menemukan orang yang benar-benar tulus. Karena itu, ia meninggalkan rumah besarnya di desa, melepas mobil mewahnya, mengganti pakaian dengan yang sederhana, lalu memulai hidup barunya di kota ini sebagai pemuda miskin yang mencari pekerjaan. Arga berjalan menyusuri gang sempit, hingga menemukan sebuah rumah kos sederhana. Dindingnya bercat kusam, pagar besinya berkarat, dan kamar-kamar kecilnya terlihat seadanya. Ibu kos yang menyambutnya sempat menatapnya dengan ragu, "Kamu yakin mau tinggal di sini, Nak?" Kamarnya kecil, dan hanya ada kipas angin. Arga mengangguk mantap. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ada tempat untuk beristirahat." Ibu kos pun menerima uang sewa sebulan yang dibayar Arga dengan lembaran yang ia keluarkan dari dompet usangnya. Tak ada yang tahu, di balik dompet itu sebenarnya terselip kartu bank platinum dengan saldo miliaran rupiah. Malam pertama di kamar kos itu, Arga duduk di kasurnya yang tipis. Lampu bohlam menggantung redup di langit-langit, suara jangkrik dari luar jendela menemani. Ia menatap langit-langit dengan senyum penuh tekad. "Mulai hari ini, aku akan menjalani hidup sebagai orang biasa. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar bisa menghargai aku tanpa memandang harta. Siapa yang akan menolongku, meski aku tampak tak punya apa-apa." Tak jauh dari kos itu, terdengar suara riuh anak-anak kecil bermain, suara pedagang yang masih membuka lapaknya hingga malam, dan derap langkah orang-orang yang pulang setelah seharian bekerja keras. Arga merasa hatinya hangat. Di balik kesederhanaan kota kecil ini, ia yakin akan menemukan kisah yang akan mengubah jalan hidupnya. Apa yang belum ia ketahui adalah, pertemuannya dengan orang-orang di kota ini, baik yang meremehkannya maupun yang menerimanya dengan tulus, akan membuka rahasia demi rahasia, membawa dirinya ke dalam cerita yang jauh lebih besar dari sekadar penyamaran seorang pria kaya yang berpura-pura miskin. Hari-hari pertama Arga di rumah kos sederhana itu berjalan dengan tenang, meski penuh pandangan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Kos itu dihuni oleh beragam penghuni. Ada buruh harian, penjual keliling, bahkan mahasiswa dari desa-desa sekitar. Semua tampak akrab satu sama lain, kecuali Arga yang masih dianggap orang asing. Suatu sore, ketika Arga baru saja pulang dari mencari pekerjaan, ia duduk di bangku kayu depan kos sambil mengelap keringat. Bajunya basah kuyup, sepatu usangnya kotor terkena lumpur. Dari kejauhan terdengar suara tawa sekelompok pemuda penghuni kos. Mereka duduk bergerombol di teras sambil menyeruput kopi saset. Lihat tuh pendatang baru," bisik salah satu dari mereka sambil menunjuk Arga. "Kasihan, bajunya tambal sulam. Kayak nggak pernah ganti pakaian," sahut yang lain, disambut tawa terbahak-bahak. "Aku yakin dia nggak bakal tahan lama tinggal di kota ini. Makan aja pasti susah," ujar seorang pemuda bernama Bimo, yang dikenal suka meremehkan orang. Arga hanya menunduk sambil tersenyum tipis.
Ia sudah terbiasa dengan hinaan semacam itu. Baginya, lebih baik diam daripada meladeni orang yang menilai hanya dari penampilan. Namun, di dalam hatinya ada sedikit rasa perih. Malam harinya, ketika semua penghuni kos sedang berkumpul untuk nonton bola di ruang tengah, Arga ikut duduk di pojokan. Ia mencoba berbaur, meski hanya sebagai pendengar. Saat jeda iklan, Bimo kembali melontarkan komentar. Ga, kamu kerja apa di kota ini? Jangan-jangan nganggur, ya? Atau jangan-jangan cuma numpang hidup di sini? Seisi ruangan tertawa. Beberapa ikut menambahkan, hati-hati, nanti bisa-bisa kamu yang harus patungan ngasih makan dia. Arga menatap mereka dengan tenang. Seya sedang kari pekerjaan. Semoga segera dapat. Kalorus kiada, pasti kukup antukidup. Jawaban sederhana itu malah membuat mereka semakin menertawakannya. Di sudut ruangan, hanya seorang penghuni kos bernama Raffi, mahasiswa tingkat akhir, yang tampak tidak ikut menertawakan Arga. Ia justru menatapnya dengan rasa penasaran. Kenapa dia bisa setenang itu meski dihina habis-habisan, pikirnya. Keesokan harinya, Arga berangkat pagi-pagi untuk melamar pekerjaan di beberapa toko dan warung sekitar kota. Ia menolak untuk menggunakan koneksi atau uangnya sendiri untuk membeli jabatan. Ia ingin merasakan perjuangan orang biasa. Sayangnya, hampir semua tempat menolak. Alasannya beragam, ada yang bilang sudah penuh, ada yang bilang tidak membutuhkan tenaga tambahan. Sore itu, saat kembali ke kos dengan wajah lelah, ia kembali disambut sindiran. Gimana, Ga? Sudah dapat kerja? Atau masih jadi pengangguran? Ujar Bimo dengan nada mengejek. Arga hanya tersenyum. Belum rezeki. Mungkin besok. Jawaban itu lagi-lagi memancing tawa. Hahaha. Besok terus. Nanti keburu kelaparan. Loh? Di kamar, Arga merebahkan diri di kasur tipisnya. Ia menatap langit-langit dengan pikiran melayang. Ternyata jadi orang miskin memang tidak mudah. Pandangan orang begitu tajam, bahkan tanpa mengenal siapa aku sebenarnya. Namun di saat yang sama, ia justru merasa semakin yakin dengan pilihannya. Inilah kehidupan yang ingin ia jalani, memahami kerasnya dunia tanpa harta. Di luar kamar, Raffi mengetuk pintu pelan. Ga, kamu sudah makan? Kalau belum, ayo bareng sama aku. Arga terkejut. Senyum kecil muncul di wajahnya. Akhirnya ada satu orang yang tidak hanya menertawakan. Ia pun mengangguk, terima kasih, Vi. Aku ikut. Malam itu, mereka berdua makan nasi sederhana di warung dekat kos. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di kota, Arga merasa ada seseorang yang mau melihat dirinya lebih dari sekadar pakaian lusuh atau dompet tipis. Ia tahu, perjalanan hidupnya di kota baru saja dimulai, dan setiap hinaan yang ia terima hanyalah batu loncatan menuju rahasia besar yang masih ia sembunyikan rapat-rapat. Pagi itu, udara kota kecil masih sejuk. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Ia bertekad untuk kembali mencari pekerjaan. Setelah membasuh muka dengan air sumur di belakang kos, ia mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang warnanya sudah pudar. Meski penampilannya sederhana, wajahnya tetap tampan dengan sorot mata yang tenang. Ia melangkah keluar kos, menyusuri jalan menuju pusat kota. Perutnya keroncongan karena semalam hanya makan sedikit. Di persimpangan jalan, ia mencium aroma wangi nasi uduk yang baru saja matang. Perutnya semakin bergejolak. Tak jauh dari sana, seorang gadis muda tengah sibuk melayani pelanggan di warung nasi uduk sederhana. Gadis itu bernama Nadia. Rambutnya terikat rapi, wajahnya manis dengan senyum tulus meski keringat bercucuran karena sibuk. Warung itu tidak besar, hanya meja panjang dengan bangku kayu, tapi selalu ramai karena rasanya enak dan harganya terjangkau. Arga berdiri sejenak di depan warung, ragu untuk masuk. Ia merogoh sakunya, menghitung koin yang tersisa. Jumlahnya pas-pasan, bahkan mungkin tidak cukup untuk seporsi nasi uduk lengkap dengan lauknya. Namun, rasa lapar lebih kuat daripada gengsinya. Bang, mau pesan? Suara lembut Nadia menyapanya, membuat Arga sedikit tersentak. YK. Tapi, boleh kumanazi sama temp? Uangnya nggak cukup kalau pakai ayam, jawab Arga pelan. Nadia menatapnya sejenak. Ia bisa membaca kejujuran dari mata Arga.
Tanpa banyak bicara, ia langsung menyajikan sepiring nasi uduk lengkap dengan telur, tempe, dan sepotong ayam kecil. Ini, Bang. Dit Makan du Lubiar Kenyang. Arga terkejut. Tapi, saya hanya pesan nasi sama tempe. Nadia tersenyum, nggak apa-apa. Anggap saja rezeki tombaan pagi ini. Lagian, orang lapar harus makan yang cukup, biar kuat kerja. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Arga merasakan ketulusan dari orang asing. Ia menunduk, mencoba menahan rasa haru. Terima kasih, Mbak. Saya nggak akan lupa kebaikan ini. Namaku Nadia, jawab gadis itu singkat, sambil melayani pelanggan lain. Arga makan dengan lahap. Rasa nasi uduk itu bukan hanya enak, tapi juga mengandung kehangatan. Setelah selesai, ia memberikan uang seadanya. Nadia menerimanya tanpa komentar, seolah tidak peduli jumlahnya pas atau kurang. Hari-hari berikutnya, Arga sering kembali ke warung Nadia. Kadang ia hanya membeli segelas teh manis, kadang sepiring kecil nasi uduk. Meski sering terlihat kekurangan, Nadia tidak pernah meremehkannya. Justru ia beberapa kali sengaja menambah lauk atau memberikan potongan harga. Suatu sore, ketika pelanggan sudah mulai sepi, Arga memberanikan diri untuk berbicara lebih lama. Nadia, kenapa kamu begitu baik sama orang asing seperti saya? Padahal saya kelihatan miskin. Nadia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Orang miskin bukan berarti tidak pantas dihargai. Lagi pula, siapa tahu kamu sebenarnya orang baik yang sedang berjuang. Dunia ini keras, Bang. Kalau kita nggak saling nolong, siapa lagi? Jawaban itu menusuk hati Arga. Ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Tanpa sadar, ia menatap Nadia lebih lama. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang berbeda dari orang lain, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Namun, dalam hati kecilnya, Arga juga merasa waspada. Ia sadar bahwa rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Dan jika itu terjadi, akankah Nadia tetap melihatnya dengan cara yang sama? Atau justru akan menjauh karena merasa dibohongi? Untuk sementara, Arga memilih diam. Ia akan terus menjaga rahasia itu rapat-rapat, sambil menikmati setiap pertemuan kecil dengan Nadia yang selalu membuat hari-harinya lebih hangat. Arga tidak tahu, pertemuan sederhana di warung nasi uduk itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dari sinilah, kisah panjang tentang cinta. Hari itu suasana alun-alun kota kecil lebih ramai dari biasanya. Ada pasar malam yang digelar setahun sekali. Penjual mainan, makanan, hingga pakaian berjejer di sepanjang jalan. Lampu warna-warni menggantung, musik dangdut dari panggung hiburan terdengar hingga ke sudut kota. Arga berjalan pelan menyusuri keramaian. Pakaian lusuhnya kembali membuat beberapa orang melirik dengan tatapan meremehkan. Namun ia tidak peduli. Ia justru menikmati suasana yang sederhana ini. Sesekali ia berhenti melihat anak-anak kecil yang tertawa gembira menaiki komedi putar. Di salah satu kios sandal, Arga memperhatikan sepasang sandal kulit sederhana. Sandalnya yang lama sudah hampir putus, sehingga ia berpikir untuk membeli yang baru. Ia menawar dengan sopan kepada penjual. "Pak, boleh kurang sedikit? Uang saya pas-pasan." Namun sebelum penjual menjawab, terdengar suara keras di belakangnya. Hahaha. Saya kira siapa? Ternyata si pengangguran kos sebelah. Arga Menale. Ternyata pemuda itu adalah Rian, anak orang kaya di kota tersebut. Rian dikenal arogan dan suka memamerkan harta. Dengan pakaian bermerek, rambut klimis, dan sepatu mengilap, ia tampak kontras dengan Arga yang sederhana. "Lihat nih, mau beli sandal murahan aja masih nawar. Kalau nggak mampu, mending jangan gaya-gayaan," ucap Rian sambil tertawa keras. Orang-orang di sekitar ikut melirik. Sebagian tersenyum simpul, sebagian lagi menahan tawa. Arga tetap tenang. Setiap orang punya cara sendiri untuk menghargai uang. Rian Ala. ngomong bijak, padahal miskin. Kamu tuh nggak usah syok-syokan. Orang seperti kamu nggak pantas jalan bareng di tempat ini. Nanti bisa bikin kotor citra kota, balas Rian sinis. Arga hanya menghela napas. Dalam hatinya, ia sebenarnya bisa saja membungkam Rian dengan satu kalimat.
bahwa harga jam tangan yang sengaja ia sembunyikan di balik lengan kemejanya jauh lebih mahal daripada mobil sport yang sering dipamerkan Rian. Namun Arga menahan diri. Ia tidak ingin terbawa emosi. Apalagi membocorkan rahasianya. Tiba-tiba, dari arah lain muncul Nadia yang baru saja selesai belanja bahan makanan. Ia melihat Arga dipermalukan di depan umum. Rian, kamu keterlaluan. Tidak sepantasnya kamu merendahkan orang lain hanya karena penampilan. Rian menatap Nadia, lalu tersenyum sinis. Ah, jadi kamu sekarang membela dia? Nadia, kamu itu gadis cantik. Pantasnya jalan sama orang kaya seperti aku, bukan sama pengangguran yang bahkan beli sandal aja susah. Nadia menatap Rian tajam. Lebih baik aku jalan dengan orang sederhana yang punya hati, daripada sama orang kaya tapi sombong dan meremehkan orang lain. Ucapan itu membuat wajah Rian memerah. Ia merasa dipermalukan, bukan hanya oleh Arga, tapi juga oleh Nadia yang ia sukai sejak lama. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Jangan menyesal kalau suatu hari kamu tahu siapa dia sebenarnya. Dengan kesal, Rian pergi meninggalkan mereka. Arga menunduk. Maaf, Nat. Gara-gara aku, kamu jadi ikut dimarahi. Nadia tersenyum lembut. Jangan merasa bersalah. Aku hanya nggak suka lihat orang yang semena-mena. Kamu tidak salah, Arga. Saat itu, Arga merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata Nadia meneguhkan hatinya. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa semakin lama ia berhubungan dengan Nadia, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Malam itu, ketika kembali ke kos, Arga merenung. Kesombongan orang seperti Rian adalah ujian bagiku. Tapi yang lebih sulit adalah menjaga agar rahasiaku tetap aman. Aku harus kuat menahan diri, meski terkadang ingin sekali menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ia memandang keluar jendela, melihat bintang-bintang berkelip di langit. Dalam diam, Arga berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus menjalani peran ini sampai tiba saatnya yang tepat untuk membuka kebenaran. Namun, ia tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan menghadirkan ujian lebih berat. Bukan hanya hinaan dan kesombongan, tapi juga persoalan hati yang semakin rumit. Sejak kejadian di pasar malam, hubungan Arga dan Nadia semakin dekat. Arga sering mampir ke warung nasi uduk itu, bukan hanya untuk makan, tapi juga sekadar mengobrol atau membantu Nadia membereskan dagangan. Meski tidak banyak bicara, perhatian kecil yang mereka berikan satu sama lain membuat keduanya merasa nyaman. Namun, kedekatan itu tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Tetangga kos, termasuk Bimo dan gengnya, mulai memperbincangkan hal itu dengan nada sinis. Kalian lihat nggak? Si Arga sekarang sering nongkrong sama Nadia. Jangan Dianaxir. Katabimo suatu malam ketika mereka berkumpul di Torakos. Ah, Naxir? Mana mungkin Nadia mau sama dia? Nadia itu gadis cantik, pekerja keras, banyak yang suka. Masa ia mau sama pengangguran lusuh begitu? Sahut yang lain. Ya mungkin Nadia kasihan aja, makanya sering kasih makan gratis. Tambah seorang penghuni lain sambil tertawa. Arga yang kebetulan lewat hanya bisa mendengar bisikan itu. Ia tersenyum getir, pura-pura tidak peduli. Namun jauh di dalam hati, kata-kata itu menusuk. Beberapa hari kemudian, saat Nadia sedang duduk di warung setelah semua pelanggan pulang, dua temannya datang berkunjung. Mereka adalah Maya dan Sinta, teman lama Nadia yang juga membuka usaha kecil di kota. Nat, kami dengar kamu sering dekat sama Arga, tanya Maya dengan nada ingin tahu. Nadia tersenyum malu. Iya, kenapa? Sinta menatapnya serius. Kami cuma khawatir. Arga itu kan, ya, kamu tahu sendiri. Hidupnya susah, bajunya lusuh, kerjanya juga belum jelas. Masa kamu mau buang waktu dengan orang seperti itu? Kamu bisa dapat yang lebih baik. Nadia terdiam. Hatinya sedikit goyah. Ia memang menyukai kebaikan Arga, tapi kata-kata temannya membuatnya berpikir. Apa benar aku terlalu bodoh dekat dengan orang yang bahkan belum punya masa depan jelas? Melihat Nadia diam, Maya melanjutkan, kami bukan melarang, Nat, tapi kamu gadis baik, cantik, dan punya banyak kesempatan. Jangan sampai salah pilih orang. Hati-hati, siapa tahu Arga cuma numpang hidup. Sore itu,
Setelah teman-temannya pulang, Nadia duduk termenung. Ketika Arga datang membantu merapikan meja, ia bisa merasakan perubahan sikap Nadia. Gadis itu lebih banyak diam, seolah menahan sesuatu. Kenapa, Nat? Kamu kelihatan muram, tanya Arga. Nadia tersenyum tipis. Enggak, cuma capek aja. Arga tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tidak mendesak. Ia sadar, cepat atau lambat, orang-orang akan meragukan dirinya. Bagaimana tidak? Penampilannya memang menunjukkan seolah-olah ia tidak punya apa-apa. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamar kos. Ia merenung panjang. Beginilah hidup orang miskin di mata dunia. Bahkan perasaan tulus pun selalu dipertanyakan. Nadia, semoga kamu bisa melihat siapa aku sebenarnya, bukan sekadar apa yang tampak dari luar. Keesokan harinya, Nadia mencoba menguji Arga. Ia bertanya dengan nada hati-hati, Arga, kalau suatu hari kamu gagal dapat pekerjaan, apa kamu tetap mau tinggal di kota ini? Arga menatapnya, lalu tersenyum. Aku datang ke sini bukan hanya untuk cari pekerjaan. Aku ingin mencari arti hidup, mencari orang-orang yang benar-benar tulus. Kalau gagal, aku tetap akan berusaha. Aku nggak akan menyerah, Nat. Jawaban itu membuat Nadia tertegun. Hatinya yang sempat goyah perlahan kembali yakin. Meski teman-temannya meragukan, ia merasa ada sesuatu pada Arga yang berbeda. Namun, di balik semua itu, Rian yang merasa tersaingi mulai menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan seorang pemuda miskin merebut hati Nadia. Dan rencana itu akan membawa Arga pada ujian berikutnya yang jauh lebih berat. Hari itu langit mendung. Angin sore berhembus pelan ketika Arga membantu Nadia mengantar pesanan nasi uduk ke sebuah kantor kelurahan. Nadia biasanya mengantarkan sendiri, tapi kali ini pesanannya cukup banyak sehingga ia meminta bantuan. Arga tentu dengan senang hati ikut. Mereka berjalan beriringan, Nadia mendorong gerobak kecil berisi beberapa bungkus nasi, sementara Arga menenteng 2 plastik besar penuh minuman. Meski sederhana, suasana itu terasa hangat. Beberapa orang yang lewat memperhatikan mereka dengan senyum menggoda, seakan menyangka keduanya adalah pasangan muda yang baru menikah. Setelah pesanan selesai diantar, Nadia mengajak Arga mampir ke taman kota untuk beristirahat. Mereka duduk di bangku kayu yang agak tua, di bawah pohon trembesi besar. Angin sore membuat daun-daunnya berguguran, menambah suasana tenang. Terima kasih ya, Ga. Kalau nggak ada kamu, aku pasti kesulitan bawa semua pesanan tadi, kata Nadia sambil tersenyum. Arga menggeleng. Aku yang harus berterima kasih, Nat. Kamu sudah mau percaya sama aku, meski orang lain sering meragukan. Percakapan mereka terhenti sejenak. Arga menatap Nadia, dan di hatinya tumbuh rasa yang semakin dalam. Namun, ia tahu ia harus tetap berhati-hati. Semakin dekat dengan Nadia, semakin besar risikonya rahasianya terbongkar. Dan sore itu, kejadian yang ia takutkan hampir terjadi. Saat Nadia sedang membuang sampah plastik ke tempat pembuangan, dompet Arga terjatuh dari saku celananya. Dompet itu terlihat tua dari luar, kulitnya sudah mulai terkelupas. Namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa kartu bank platinum, kartu anggota klub bisnis internasional, bahkan sebuah cek kosong dengan limit miliaran rupiah. Nadia yang kembali dari tempat sampah melihat dompet itu tergeletak di bangku. Ia mengira miliknya, lalu membukanya sekilas. Namun sebelum sempat benar-benar melihat isinya, Arga buru-buru menyambar dompet itu dengan wajah sedikit panik. Ah, ini punyaku. Terima kasih sudah menemukannya, ucap Arga cepat-cepat. Nadia menatapnya dengan kening berkerut. Dompetmu kelihatan tebal sekali. Padahal setiap hari kamu bilang uangmu pas-pasan. Isinya banyak, ya? Arga berusaha tenang. Cuma kertas-kertas nggak penting, foto keluarga, sama catatan-catatan kecil. Nadia tersenyum samar, tapi sorot matanya jelas menunjukkan rasa penasaran. Kamu selalu membuatku penasaran, Ga. Kadang aku merasa kamu bukan orang biasa. Arga hanya bisa menunduk, berusaha mengalihkan topik. Ia menunjuk pedagang es keliling yang lewat, lalu berkata, mau aku belikan es untukmu? Biar segar. Nadia tertawa kecil, meski dalam hati ia menyimpan rasa curiga.
Ada sesuatu pada diri Arga yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun ia memilih untuk diam, karena ia tahu setiap orang punya rahasia. Sepulang dari taman, Arga kembali merenung di kamarnya. Ia duduk di kasur tipis, membuka dompetnya, menatap kartu-kartu bank dan dokumen penting yang hampir saja terlihat oleh Nadia. Aku harus lebih hati-hati. Sekali saja aku lengah, semuanya bisa terbongkar. Tapi sampai kapan aku bisa terus menyembunyikannya? Di luar kamar, Bimo yang kebetulan lewat tanpa sengaja melihat Arga memasukkan sesuatu ke dompetnya. Meski hanya sekilas, ia curiga. Kenapa dompet orang miskin bisa setebal itu? Jangan, dit Amenyo en buniquant ses yeux atus. Hari itu menjadi titik awal kecurigaan. Nadia mulai penasaran, Bimo mulai mencurigai, dan Rian diam-diam menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Arga. Sementara Arga sendiri terjebak dalam dilema. Ingin menjaga rahasia, tapi semakin sulit ketika orang-orang yang ia temui mulai merasakan ada yang tidak biasa pada dirinya. Hujan deras turun sejak pagi. Jalanan kota becek, air menggenang di beberapa sudut. Arga yang baru saja kembali dari mencari pekerjaan mendapati warung nasi uduk Nadia tutup lebih awal. Biasanya, meski hujan deras, Nadia tetap berjualan hingga siang. Arga merasa ada yang janggal. Ia mencoba mengetuk pintu rumah sederhana di belakang warung. Tidak ada jawaban. Namun suara batuk terdengar dari dalam. Arga pun memberanikan diri masuk. Yamanda Pati Nadia Terbaring dit Dipambambu, Wajanya Puka, Tubunya Mangigil. Nadia. Arga bergegas mendekat. Kenapa kamu tidak ke dokter? Nadia berusaha tersenyum lemah. Aku hanya kecapean. Enggak apa-apa. Arga menatap sekeliling. Obat sederhana tergeletak di meja, tapi jelas tidak cukup. Nadia tampak benar-benar sakit. Ini bukan sekadar kecapean. Kamu harus ke rumah sakit, tegas Arga. Nadia manglant le mât. Biayanya mahal. Aku nggak mau merepotkan siapapun. Hati Arga berdesir. Ia tahu inilah saatnya bertindak. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat Nadia, memanggil becak motor yang kebetulan lewat, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Nadia sempat menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Sesampainya di rumah sakit, Nadia langsung diperiksa dokter. Arga menunggu dengan cemas di luar. Ia tahu, jika menggunakan identitas aslinya, ia bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan terbaik. Namun itu berarti rahasianya terbongkar. Maka ia mencari jalan lain. Ia mendaftar menggunakan nama samaran, dan ketika bagian administrasi menyebutkan biaya yang cukup besar, Arga mengeluarkan kartu banknya diam-diam. Apa Bapak yakin ingin membayar dengan kartu ini? Limitnya tinggi sekali, tanya petugas. Arga tersenyum tipis. Ya. Tolong jangan sebutkan pada siapapun tentang kartu ini. Anggap saja ada donatur yang membayar. Petugas mengangguk, meski sempat heran. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan memberi kabar bahwa Nadia hanya kelelahan parah dan butuh istirahat. Syukurlah kamu membawanya tepat waktu, kata dokter kepada Arga. Ketika Nadia sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di kamar rumah sakit. Ia menoleh, melihat Arga duduk di kursi dengan wajah lega. Siapa yang bayar biaya rumah sakit ini? Aku kan gak punya uang. Arga tersenyum samar. Katanya ada donatur. Mungkin ada orang baik yang kebetulan peduli. Nadia menatap Arga lama. Ada perasaan aneh di hatinya, seperti yakin bahwa orang baik itu sebenarnya adalah Arga sendiri. Namun ia memilih diam, hanya berbisik, terima kasih. Selama 2 hari, Arga setia menjaga Nadia di rumah sakit. Ia membelikan bubur, mengambilkan air, bahkan menenangkan ketika Nadia merasa bosan. Saat itulah Nadia semakin yakin bahwa Arga bukanlah pria sembarangan. Namun, di luar sana kabar mulai menyebar. Bimo dan penghuni kos lain mendengar bahwa Arga terlihat di rumah sakit bersama Nadia. Mereka bergunjing, mana mungkin orang miskin bisa bawa Nadia ke rumah sakit? Jangan-jangan dia ngutang, atau pura-pura baik biar dapat hati Nadia. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Rian. Dengan wajah sinis, ia berkata, "Bagus. Aku punya cara untuk membuka kedok Arga. Kalau benar dia miskin, cepat atau lambat kebohongannya terbongkar. Kalau dia kaya,
maka aku harus tahu dari mana asalnya. Malam itu, ketika hujan kembali turun, Arga keluar dari rumah sakit sejenak untuk membeli makanan. Ia menatap langit yang kelam, lalu bergumam dalam hati, aku tidak peduli orang lain berkata apa. Yang Ponting, Nadia Selama. Kalau aku harus terus merahasiakan siapa diriku demi menjaga ketulusan hubungan ini, maka aku akan melakukannya. Namun ia tidak sadar, langkahnya kini mulai diawasi. Rian dan beberapa orang lain sudah menaruh curiga. Dan rahasia yang selama ini ia jaga bisa saja terbongkar kapan saja. Hari itu, desa sedang ramai. Balai desa mengadakan acara syukuran tahunan, pesta sederhana yang selalu dihadiri oleh warga. Makanan tersaji di meja panjang, lampu-lampu gantung menerangi halaman, dan suara gamelan bercampur dengan tawa riang. Semua orang berkumpul, termasuk Arga dan Nadia yang baru saja pulih dari sakit. Nadia hadir dengan wajah segar, mengenakan kebaya sederhana warna biru muda. Sementara Arga tetap dengan kemeja lusuh dan celana seadanya. Meski tampak sederhana, sorot matanya selalu tenang dan penuh percaya diri. Namun, suasana gembira itu tiba-tiba berubah ketika Rian datang bersama beberapa kawannya. Ia sengaja mengarahkan langkah ke tengah panggung dan mulai berbicara dengan suara lantang. Warga desa sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu. Selama ini kita semua dibohongi oleh orang asing yang mengaku miskin. Namanya Arga. Semua mata langsung menoleh. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Arga tetap duduk tenang, meski dalam hati ia sudah menduga hal ini cepat atau lambat akan terjadi. Rian melanjutkan, orang ini pura-pura miskin, pura-pura tak berdaya, padahal ia jelas menyimpan sesuatu. Aku yakin dia penipu. Bayangkan saja, dari mana dia dapat uang untuk membayar biaya rumah sakit Nadia? Jangan-jangan dia dapat dari cara kotor. Beberapa orang langsung bergumam setuju. Bimo ikut menimpali, benar, aku pernah lihat dia pegang dompet bagus. Jangan-jangan semua itu hasil mencuri. Nadia berdiri, wajahnya tegang. Jangan sembarangan menuduh, Rian. Arga bukan orang seperti itu. Rian tersenyum sinis. Oja? Kalau begitu, Arga, buktikan. Tunjukkan siapa sebenarnya kamu. Arga menarik napas panjang. Ia berdiri perlahan, menatap semua orang dengan mata teduh. Dalam hatinya, ia ingin sekali tetap menjaga rahasia. Tapi melihat Nadia yang kini jadi bahan ejekan, ia tak tega. Tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria tua dengan jas rapi masuk ke balai desa, diikuti beberapa staf perusahaan. Semua orang langsung terdiam. Pria tua itu menyalami kepala desa dengan hormat, lalu matanya menangkap sosok Arga. Dengan suara lantang, ia berseru, Tuan Arga, sudah lama saya tidak bertemu Anda. Mangapa Anda ada di sini, berpakaian sederhana begini. Semua orang tercekat. Suasana hening seketika. Rian ternganga, Nadia menatap Arga dengan bingung, sementara warga lain saling berbisik penuh tanda tanya. Arga menunduk sejenak, lalu menatap pria tua itu dengan senyum kecil. Pak Surya, sudah lama. Saya hanya ingin kembali ke desa, hidup sederhana, mencari ketulusan orang-orang di sekitar saya. Pak Surya menepuk bahunya, lalu menjelaskan pada warga, untuk yang belum tahu, Tuan Arga adalah pemilik saham mayoritas di beberapa perusahaan besar di kota. Belio adalah orang terpandang, tapi memilih hidup seperti rakyat biasa. Kalian harusnya bersyukur masih ada orang kaya yang tidak sombong seperti beliau. Sekjap, suasana berbalik. Orang-orang yang tadi mencibir kini terkejut, sebagian menutup mulut menahan rasa malu. Rian pucat pasi, Nadia terdiam dengan mata berkaca-kaca. Arga menoleh ke semua orang. Benar, saya bukan orang miskin. Tapi saya juga bukan penipu. Saya hanya ingin tahu, siapa yang bisa menerima saya tanpa memandang harta. Sayangnya, malam ini semuanya sudah terbongkar. Nadia melangkah maju, berdiri di samping Arga. Aku tetap percaya padamu, Ga. Dari awal aku tahu, kamu bukan pria sembarangan. Arga menatapnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun di dalam hatinya, ia juga sadar. Setelah malam ini, hidupnya tak akan sama lagi. Semua orang kini tahu siapa dirinya,
dan ujian berikutnya adalah membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena harta. Sementara itu, Rian menundukkan kepala, malu di depan semua warga. Namun dalam hatinya, ia bertekad tidak akan berhenti. Kalau benar dia kaya raya, aku harus menemukan cara untuk menjatuhkannya. Dan pesta desa yang semula penuh kegembiraan, kini berubah menjadi titik awal dari babak baru dalam kehidupan Arga. Hidup sebagai pria desa yang tak lagi bisa menyembunyikan jati dirinya. Hanya Nadia yang tulus menerima dirinya. Namun, justru ketulusan itu yang membuatnya takut. Kalau Nadia tahu betapa rumitnya dunia yang aku hadapi sebagai orang kaya, akankah dia tetap mau berada di sisiku? Malam itu, Arga berdiri di depan jendela kamarnya, menatap langit gelap penuh bintang. Suara jangkrik terdengar jelas. Dalam hati ia berbisik, banyak orang kini menyesal telah menghina aku. Tapi aku tak butuh penyesalan mereka. Aku hanya butuh satu hal, cinta yang benar-benar tulus. Dan ia tahu, ujian terbesar justru baru akan dimulai. Karena penyesalan orang-orang hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar, memilih siapa yang benar-benar pantas berada di sampingnya. Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang menemani langkah Arga menuju warung sederhana milik Nadia. Lampu bohlam di depan warung masih menyala redup, meski meja-meja sudah kosong. Nadia sedang merapikan sisa dagangan, wajahnya tampak letih namun tetap menyimpan senyum. Nat, panggil Arga Pelen. Nadia Menali, Tersenyum. Ga, kamu masih di sini? Bukannya besok kamu harus kembali ke kota? Arga menarik kursi dan duduk. Malam itu, ia merasa waktunya sudah tiba untuk membuka semua rahasia. Selama ini ia menyimpan banyak hal, dan hanya Nadia yang berhak tahu kebenarannya. Aku ingin bicara jujur sama kamu, ujar Arga serius. Nadia berhenti merapikan, lalu duduk di depannya. Tentang apa? Arga menarik napas panjang. Aku memang bukan orang miskin. Aku sengaja datang ke desa ini dengan penampilan sederhana, berpura-pura seperti orang tak punya, karena aku ingin tahu, siapa yang bisa menerima aku tanpa melihat harta. Nadia terdiam. Matanya menatap lurus pada Arga. Aku sudah menduganya. Dari caramu bicara, sikapmu, dan kebaikanmu yang anehnya tidak seperti orang biasa. Tapi kenapa harus aku? Ga? Kenapa kamu berusaha mendekatiku dengan cara itu? Arga Tersenyum tipis. Karena kamu satu-satunya orang yang melihat aku sebagai manusia biasa. Kamu memberiku nasi uduk gratis ketika aku pura-pura tidak punya uang. Kamu peduli padaku ketika semua orang menertawakan. Dan kamu tidak pernah berubah, bahkan setelah tahu siapa aku sebenarnya. Nadia menunduk, hatinya bergetar. Tapi kamu tahu, Ga, aku sempat merasa ditipu. Kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Kalau saja aku tahu lebih awal, mungkin aku bisa menyiapkan diri. Arga menatapnya dalam-dalam. Aku tidak ingin menipumu, Nat. Aku hanya ingin melindungi ketulusan ini. Aku takut kalau aku bilang aku kaya, kamu akan menjauh atau justru jadi berbeda. Keheningan melingkupi mereka. Hanya suara angin malam yang berhembus. Nadia menatap mata Arga, lalu berkata lirih, kamu salah satu orang paling aneh yang pernah aku kenal. Tapi justru itu yang membuat aku yakin, kamu tulus. Arga meraih tangannya perlahan. Nat, aku tidak peduli dengan semua orang yang menyesal atau berpura-pura ramah padaku sekarang. Aku hanya peduli padamu. Aku ingin kamu tetap jadi dirimu yang dulu, yang apa adanya. Aku ingin kamu mendampingiku, bukan karena hartaku, tapi karena hatiku. Air mata Nadia menetes, tapi senyumnya tulus. Kalau itu yang kamu mau, aku siap, Ga. Aku terima kamu, dengan segala rahasiamu, dengan segala bebanmu. Aku akan tetap di sisimu. Malam itu, bulan bersinar terang di langit desa. Dua hati yang lama terikat akhirnya saling mengakui. Arga merasa beban besar yang ia pikul selama ini akhirnya terlepas. Ia tak lagi sendiri, karena kini ada Nadia yang mau berjalan bersamanya, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusan cintanya. Sementara itu, di kejauhan, beberapa orang masih bergunjing, iri, bahkan ada yang masih berniat buruk. Namun Arga sudah siap. Ia tahu perjalanan hidupnya tidak akan mudah. Tapi selama Nadia ada di sisinya,
ia akan menghadapi semuanya dengan tenang. Dan begitulah akhir dari kisah seorang pria desa yang pura-pura miskin, namun sebenarnya kaya raya. Bukan harta yang akhirnya ia dapatkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kejujuran.